Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di Putra Bengkel Nakula ya channel ya. Di sini terdapat mobil Dina ya, Dina. Terus sama aja. Di sini keluhannya terdapat keluhan untuk sentral koplingnya nyeplos ya, tidak ada koplingnya sama sekali. Jadi tadi jalan sampai ke bengkel ini tadi beliau tidak menggunakan kopling, jadi main starter langsung masuk gigi langsung main starter gitu kan. Nah di sini kita coba untuk menganalisa, ternyata ada kerusakan di bagian sentral atasnya ya, master kopling atasnya. Kita coba buka, dan untuk sentral bawahnya kita cek juga, ternyata ada kebocoran. Walaupun belum bocor deras, cuman dia udah terlihat basah gitu kan, rembes gitu kan. Jadi sekalian kita buka, dan untuk sentral bawahnya udah kita buka, master kopling bawahnya. Untuk cara pembukanya cukup mudah ya. Kita buka aja dulu untuk yang bagian ini biar gampang, biar mudah. Tuh kita lihat jelas kan untuk masternya tuh, tinggal kita buka saja. Pertama kita buka selangnya dulu, selang besinya pakai kunci 12. Kemudian kita buka untuk selang karetnya pakai tang. Kemudian kita buka untuk baut tunjangnya ya, yang warna putih bulat di depan itu. Kemudian kita buka baut dudukannya ya, 2 biji baut pakai kunci 12. Oke bosku, ini sudah kita buka semua. Untuk master bawahnya rembes ya. Kata pemilik suruh ganti sekalian sak bloknya gitu. Kalau untuk master atasnya sepertinya sih masih kelihatan baru karena warnanya masih hitam, tapi ini masih ada kebocoran di sini ya, basah. Tuh, lihat ya, basah. Jadi kita ganti sekalian karetnya. Oke. Oke, di sini terdapat kerusakan di karetnya ya, yang bagian atas pecah. Dan kita sudah membelikan alatnya. Untuk alatnya kalau bisa yang bagus ya. Kalau ini saya belinya merek second, cuman yang Jepang punya. Ini kalau untuk master kopling bagian atas untuk model yang seperti ini, kalau beli yang KW-KW atau yang biasanya cukup menyulitkan. Makanya kami pakainya yang bagus gitu, yang Jepang punya gitu. Second ada 2 macam merek second. Kalau untuk yang asli logonya seperti ini ya, banyak tulisannya di sini. Cuman kalau untuk yang biasa, dia biasanya tulisannya juga nggak sebegitu banyak ini. Untuk bloknya sudah kita bersihkan semua. Oh ya, untuk blok yang bawah ini rencananya mau diganti yang semua ya, tapi ternyata di tokonya kebetulan pas habis, jadi kita belikan aja untuk karet isi dalamnya aja seperti ini. Oke, kita pasang. Kita pakai pelumas, pakai minyak ya, minyak rambut ya. Kita pasang dulu master yang bagian bawah, jangan lupa pernya, hati-hati jangan sampai ini ngelipet karetnya.
ya. Jangan lupa nih untuk dibersihkan. Ini tadi kelupaan kita bersihnya. Terus untuk bautnya ini dibikin longgar ya, bikin enak biar waktu penyetelan di atas nanti lebih mudah karena tempatnya sempit. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, untuk master atasnya kita sudah bersihkan tadi, kita amplas-amplas tadi ya. Kita kasih pelumas dalamnya sesampainya aja. Nal, kopi Nal. Ngelmen tau kandanan. Nggak tak sangoni lho untuk balik. Perlu bantuan Nal. 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 Tahu belakang lagi. Tak tekan ini. Lembok nah. Kurang apaan ya, Nal? Bau teh. Mas, bawa Excel. Oke. Sudah lah. Nyedot. 9 balon. Nyedot sip. Gampang toh? Tinggal pasang di unit mobilnya. Kita kasih pelumas ya, biar enak nanti waktu penyetelan di sananya, tidak terlalu keras. Oke, di sini sudah terpasang semua untuk master atasnya sama master bawahnya udah dipasang semua. Ini tinggal proses pembuangan minyak remnya ya, buang angin. Nah, terus, nah disinilah apa namanya titik temunya lah ya, bagaimana rahasianya lah ya, bagaimana cara membuang minyak rem ini atau membuang angin master kopling ini biar lebih mudah ya. Nah, kita ikutin terus video ini biar
tidak gagal paham ya. Nggak masuk coy. Oke bosku, ini untuk proses pembuangan anginnya ya, untuk master koplengnya kita menggunakan selang impus ya, selang impus radiator nih kita pakai ini. Nah, kita bikinkan alat seperti itu untuk wadah minyak remnya ya. Kita colokkan ke selang besi yang arah ke bawah nih, pakai baut doblah nih, kita colokkan ke sini. Kemudian kita buka nepel bawah ya, nepel bawah master rem kopling bawah ya. Kemudian kita tunggu sampai itunya habis, sampai anginnya habis. Diisi terus iku, aja sampai entek. Nah seperti itu kawan, itu tinggal nunggu aja tuh sampai anginnya habis. Kelihatan nggak ya? Tuh. Jadi kalau anginnya sudah habis, kita tutup lagi nepelnya ya. Kemudian kita gantian buang angin untuk master kopling atasnya. Oke bosku, itu masih kelihatan yanginya tuh pada keluar tuh, pelupuk 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 begitu. Tuh, minyaknya sudah mulai berubah, tadinya yang warnanya merah sekarang jadi warna putih, karena yang awalnya ini isinya warnanya merah dan sekarang diisi pakai warna yang putih. Kita tunggu sampai benar-benar anginnya habis ya, jangan sampai enggak. Oke, ini sepertinya untuk anginnya sudah habis ya. Ini yang keluar tinggal minyaknya doang. Nah, ini sekarang kita tutup nepelnya. Oke, sekarang kita gantian buang angin untuk master atasnya ya. Sebelum kita pasang untuk selang besinya, kita buang angin dulu. Caranya isi penuh untuk tandon minyaknya yang di atas, maksudnya tandon yang asli bawaan mobil ya. Kemudian kita tekan lubang selang ini pakai jari atau pakai jempol. Kemudian pedalnya kita injak, kita kocok-kocok sampai anginnya habis. Biasanya tandanya ada perpet-perpetnya kalau anginnya masih ada. Oke, terus kocok aja terus, trot gitu, terus yang banyak aja nggak apa, trot gitu. Oke, tahan. Setelah ditahan, pedalnya ditekan ke bawah ya, ditahan sambil kita pasang selangnya. Aduh, susah coy. Ini tinggal mengunci. Oke bosku, untuk pemasangan master kopling atas bawahnya sudah selesai, untuk pembuangannya juga sudah. Ini untuk pijakannya juga sudah ada ya, coba dipijaki. Nah, terasa berat ya, lepas, nah pijak lagi, gitu. Nah, ini kalau untuk tutorialnya seperti ini cukup mudah ya, nggak susah-susah cara membuang anginnya. Nah, kemudian kalau seandainya tinggal penyetelan kalau mungkin kurang tinggi ataupun ketinggian, itu tinggal diputar aja bagian baut tengahnya itu ya, baut tunjangnya itu. Kalau ketinggian itu tinggal diturunin, maksudnya dikencangin bautnya. Kalau seandainya kurang tinggi, giginya belum bisa masuk di kondisi waktu mobil hidup, itu tinggal ditinggiin lagi.
Oke, terima kasih sudah mampir di Putra Bengkel Nakula ya. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan dukung kami terus dengan cara subscribe dan like dan komennya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.